pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, di sini Ibu berterima kasih pada anak-anak sekalian karena telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Siti Wahyuni, bisa panggil Ibu Yuni. Ibu adalah salah satu guru BK di SMA ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ujung, boleh? Yang laki-laki? Boleh. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, setelah doa ada baiknya pada kenal ya sama Ibu. Nah, boleh nih anak-anak perkenalan diri dulu dari sebelah kanan. Mau nyebutin apa aja, Bu? Kalau nama, kelas, dan hobi. Oke. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi, biasa dipanggil Mala. Saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya membaca. Halo teman-teman, kenalin, nama saya Siti Fasihah Arifah, saya dipanggil Fasya, dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya itu membaca novel. Halo Fasya. Halo Fasya. Oke teman-teman, perkenalkan, nama saya Fitri Sinta, bisa dipanggil Sinta. Saya dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya bermain voli. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Putra Pratama, dari kelas 11 IPS 5. Hobi memancing. Oke, lanjut. Hai guys, jadi perkenalkan nama aku Diana Agustin, biasa dipanggil dia, dari kelas 11 IPA 4. Hobinya nonton drakor. Hai. Kita nonton drakor bareng. Halo semuanya, perkenalkan saya Natali Juanda, biasa dipanggil Natali, dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya menggambar. Halo. Baik, halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Leni Marlini, saya dari kelas 12 IPS 3. Hobi saya itu nonton drakor. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Dea Putri Ananda, saya dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya membaca novel. Pada beragam ya hobi-hobinya. Iya, Bu. Oke, mungkin untuk supaya lebih kenal lagi, Ibu ada sedikit games nih. Mungkin supaya lebih kenal lagi, ini aturannya. Tepuk 3 kali, terus sebutin nama di sampingnya. Boleh? Boleh. Oke. Mulai dari sebelah kanan pada Namala. Mana, Bu? Warnanya, Bu? Ini tepuk 3 kali, terus sebutin namanya di samping. Satu ya, Bu? Bareng-bareng berurutan. Oke, mulai 1, 2, 3. Fasya, Sita, Nanda, Dea. Natali, Leni, Dea. Ibu. Oke, baik. Pada kenal semua ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu, apakah anak-anak tahu tujuan Ibu ngumpulin anak-anak di sini mau ngapain? Tahu. Oke, jadi tujuan Ibu ngumpulin anak-anak di sini, kita akan ngelakuin kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok? Nggak tahu, tapi dia, Bu. Oh, boleh. Pada anak-anak silakan. Pernah baca, Bu. Bimbingan kelompok itu diskusi kelompok ya, Bu? Iya, benar. Iya, pernah baca di internet, Bu. Oke, itu dalam hal apa tuh Pak Tuan ini bisa mencari bimbingan kelompok? Nggak sengaja kemarin itu kan nyari apa itu arti kelompok, muncul Bu bimbingan kelompok. Oke, sangat informatif sekali ya namanya ini. Oke, jadi Ibu jelasin langsung aja ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di dalam bimbingan konseling. Nah, di sini layanan bimbingan kelompok itu bertujuan untuk menggali potensi peserta didik dan membahas masalah-masalah topik yang sedang hangat
dibicarakan seperti itu. Nah, untuk dalam bimbingan kelompok sendiri, anak-anak diusahakan untuk sukarela dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Apakah anak-anak ini datangnya secara sukarela? Sukarela. Oke, bagus. Nah, selain itu di dalam bimbingan kelompok ini, misalnya ada kegiatan pembicaraan yang bisa dibilang aib atau privacy, mungkin kita batasi di dalam bimbingan kelompok ini, jangan sampai dibawa di luar dari kegiatan ini. Nah, selain itu juga ada yang namanya aturan. Nah, di dalam bimbingan kelompok di sini ada yang namanya aturan-aturan yang akan kita patuhi. Selain itu juga, Ibu harap pada anak-anak supaya bisa terbuka menyampaikan pendapat dan aktif di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, setelah itu ada aturan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, aturannya misalnya anak-anak lagi mau ke toilet atau mau keluar, ada panggilan masuk atau yang lainnya, boleh anak-anak angkat tangan lapor kepada Ibu. Nah, kalau misalnya anak-anak ingin menyampaikan pendapat, boleh juga angkat tangan. Nah, di sini di dalam bimbingan kelompok, kegiatan ini dilakukan selama 45 menit. Dan Ibu harap di dalam kegiatan ini anak-anak bisa percaya diri dan menyampaikan pendapat dan saling tukar pikiran. Nah, dari sejauh ini apakah anak-anak sudah paham atau ada yang bisa menyimpulkan dari awal tadi? Boleh kepada Nak Dia. Izin Bu, jadi yang dia tangkap itu kalau bimbingan kelompok itu suatu wadah untuk kami anak-anak itu diskusi Bu. Tujuannya itu agar kami itu dapat kayak melatih mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Terus kalau ada sesuatu hal yang bersifat pribadi atau privacy itu tidak boleh dibawa sampai keluar dari diskusi kita hari ini. Terus kalau untuk aturan Bu ya, kami itu kalau mau mengemukakan pendapat atau keluar tuh harus izin dulu, angkat tangan dan lain sebagainya. Oke, baik, sangat bagus sekali mewakili yang Ibu sampaikan tadi ya. Sudah disimpulkan oleh Nak Dia tadi. Ada anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya? Siap, Ibu. Oke, siap. Nah, di sini tahap selanjutnya kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan topik tugas. Nah, topik tugasnya itu yaitu bullying. Nah, anak-anak udah pada tahu belum apa itu bullying? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Oke. Boleh nih satu-satu pada Anak Sinta. Menurut saya Bu, bully itu merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji seperti mengucilkan orang atau memukul. Oke, benar sekali. Pada Tasya? Kalau menurut saya itu Bu, bully itu kayak menggertak atau itu loh kayak Menindas. mengucilkan yang menindas yang lemah dari dia itu Bu. Ya benar. Ada yang tahu lagi mengenai bullying? Ya boleh pada Natali. Kalau Natali itu taunya bullying itu mengolok-olok teman Bu. Oke. Terus biasanya itu kelompok Bu, kelompok membuli satu orang. Ya. Oke, benar sekali ya. Mungkin anak dia Bullying itu bentuk penindasan sekelompok orang, menindas yang lemah. Oh ya, benar sekali. Anak-anak yang sudah dijelaskan tadi udah hampir benar semua. Karena Ibu tambahin sedikit, bullying itu adalah suatu penindakan individu atau kelompok orang kepada salah satu individu yang merasa individu itu dibawa dari mereka, seperti penindasan, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, cemas, dan tertekan. Nah, itu salah satu bentuk pengertian dari bullying. Nah, selanjutnya anak-anak udah pada tahu belum apa itu macam-macam bullying, jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Oke, boleh pada Nadia. Kalau macam-macam bullying itu Bu, ada bullying yang secara fisik, ada yang verbal, terus ada yang cyberbullying, itu mungkin dari sosial media, sering kayak ngejek-ngejek di komentar, dan IG jelek banget sih, gendut banget sih. Oke, Nadia tadi bilang bullying dalam bentuk fisik. Nah, boleh dijelaskan apa itu bullying dalam bentuk fisik? Ada yang menjelaskan? Maka boleh pada Tasya. Kalau bully dalam bentuk fisik itu kayak fisik, misalkan dia tuh sekelompok orang kan, dia tuh
menindas yang lemah, misal menindas malah misalkan dia tuh kayak mukul, nampar malah kayak itu loh Bu. Jadi secara fisiknya ke tubuhnya malah gitu. Pada Nanda bisa dicontohkan juga apa itu bentuknya? Tadi sudah dijelaskan mengenai bahasa fisik. Kalau dari Nanda itu non fisik tahunya. Coba dijelaskan. Nah, kalau yang non fisik itu seperti menyudutkan dari tatapan mata itu yang saya tahu. Boleh ada yang bisa menambahkan lagi jenis-jenis ayah? Bukan, ini contoh Bu. Contoh iya. yang bully fisik itu mungkin bisa kayak yang di TV tuh, yang lagi rame Om Mario Dandi ngebully si David itu Bu, kan sampai masuk rumah sakit itu. Gitu. Ya benar tuh. Nah, Natali ngambil dari berita yang sedang hangat, ya benar. Nah, ada yang mau menambahkan lagi jenis-jenis bullying? Ya boleh. Dan Azizah? Jenis bully itu ada yang verbal sama yang non verbal Bu. Kalau yang verbal itu perkataan yang menyakiti seperti itu Bu. Terus kalau yang non verbal itu mungkin dia melihat dengan sinis. Oh ya benar tuh. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, mungkin tidak ada ya. Benar yang dikatakan pada anak-anak tadi, banyak sekali jenis-jenis bullying. Ada yang non fisik, ada yang fisik, ada yang verbal atau non verbal, dan ada juga dari media sosial. Nah, itu penyebab-penyebab dari perilaku bullying. Dan Ibu mau menambahkan, nah perilaku bullying itu bisa juga jenis-jenisnya itu dari itu pelecehan seksual. Nah, sering terjadi kan pelecehan seksual. Nah, itu dikarenakan contohnya itu misalnya kayak ada siswi yang mungkin lagi misalnya penampilannya lebih berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, misalnya kayak ada siswi yang mungkin lagi misalnya penampilannya lebih berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, itu mungkin bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual. Nah, itu kan bisa yang namanya kayak masuk akal. Bisa terjadi yang namanya perundungan atau bullying. Iya. Oke. Mungkin udah pada tahu ya mengenai jenis-jenis bullying. Nah, di sini ada anak-anak ada pada tahu belum dampak dari bullying itu sendiri? Mungkin ada yang tahu? Oke, boleh pada Anda. Kalau yang saya tahu dampak dari bullying itu Bu, sering menyendiri Bu, jadinya Bu. Dia ada teman. Ya, boleh. Dampak dari bullying itu Bu bisa depresi dan dari habis depresi itu bisa sampai bunuh diri Bu. Ya, benar sekali tuh. Boleh pada anak tadi. Kalau Natali ngeliat dari film drama Korea Bu ya, yang di The Glory itu kalau itu dampak bullyingnya bisa bikin korban tadi dendam Bu. Terus dia itu kayak ngerasa tidak aman, terus pokoknya harus balas dendam. Iya, oke benar sekali. Boleh tuh, ada yang mau menambahkan? Iya, boleh Pak. Jadi kok dia tuh semakin menutup diri dan mungkin dia mikir aku dibully, aku tidak ada harga diri nih gitu. Terus dia jadi menutup diri Bu dari lingkungannya, keluarganya, dan teman-temannya. Benar sekali. Mungkin pada anak malah. Menurut saya sendiri Bu, tadi kan udah disebutin secara psikologinya tuh Bu. Kalau terus untuk pembulian secara fisik mungkin Bu bisa masuk rumah sakit kayak yang dicontohin oleh Natali tadi. Mungkin itu Bu. Oke, benar sekali nih. Anak-anak udah pada tahu nih mengenai dampak-dampak bullying yang sudah dijelaskan teman-temannya tadi. Nah, Ibu mau menambahkan sedikit bahwasanya itu dampak dari bullying itu benar pada kata Nak Nanda, kata Nak Sinta, Nak Leni, Nak Natali, Nak Mala. Nah, itu tuh termasuk dari bentuk dampak dari bullying dari segi pribadi. Nah, kan contohnya tadi bisa terjadi depresi, bisa masuk rumah sakit, kecemasan yang tidak ada hentinya. Nah, adapun sosial tadi itu yang dikatakan Asinta tadi, bahwasanya dia mengurung diri, tidak mau bersosialisasi dengan yang lain di luar lingkungannya. Nah, adapun dampaknya lagi itu bisa menurun akademik anak tersebut. Misalnya anak tersebut tidak mau masuk sekolah, nilainya menurun, nilainya menjadi jelek,
dan tidak mau sekolah seperti itu. Oke, baik, karena anak-anak udah pada tahu nih mengenai pengertian bullying, jenis-jenis maupun dampak. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana cara mengatasi dari bullying itu sendiri? Boleh ada yang mau menjelaskan? Oke, boleh pada hari ini. Cara mengatasi, Bu ya. Iya. Menurut pendapat saya sendiri ya Bu ya, saat kita dibully itu orang merasa diri kita tuh lemah Bu. Maka dari itu kita harus membuat diri kita itu terlihat berani Bu. Seperti kita saat kita dibully kita melawan Bu. Misalnya Bu dengan perkataan atau apa kita melawan. Jangan sampai harga diri kita diinjak-injak oleh orang yang bully itu Bu. Dan juga Bu, bully itu kan berdampak negatif Bu ya. Maka dari itu kita jauh dari orang-orang yang kayak berdampak negatif dari kita. Misalnya orang itu nggak bagus di kita temanin, kita jauhin Bu, jangan kita ajak komunikasi atau segala macam gitu. Oke, benar sekali tuh yang dikatakan Nak Leni. Ada yang mau menambahkan? Oke, excited sekali ya. Oke, boleh pada Nanda dulu nih. Kalau dari Nanda, cara mengatasinya itu penting itu ada tempat curhat seperti BK ini kepada ibu atau wali kelas. Iya, Ya, benar. tidak memandang masalah sendiri. Benar sekali tuh yang dikatakan Ananda. Di sekolah kan ada yang namanya bimbingan konseling. Kita bisa tuh melapor kepada guru mengenai masalah yang sedang kita hadapi. Nah, terus ada yang mau menambahkan tadi Nak Sinta? Gimana? Ya, Bu, kalau menurut saya tuh Bu, cara mengatasinya itu kita bisa melapor kepada guru Bu kalau kita itu terbully, agar bullynya itu tidak semakin berlanjut gitu Bu. Dan kalau dalam hal pelecehan seksual Bu, kalau kita keluar, apalagi kita yang perempuan, kalau malam tuh jangan keluar sendiri gitu Bu, dan berpakaian juga yang sopan gitu Bu. Oke, benar sekali tuh yang dikatakan Nak Sinta. Ada yang mau menambahkan? Oke, boleh pada Cara mengatasinya itu bisa dengan sekolah itu membuat peraturan yang lebih tegas lagi untuk hukuman pelaku bullying gitu Bu. Jadi pelaku itu jadi nggak mau melakukan itu lagi karena sudah kena teguran yang keras dari sekolah. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Oke, benar sekali nih yang dikatakan anak-anak tadi yang dari Naleni dia bilang kan kita harus berani, karena kalau misalnya kita benar, kenapa kita harus terpuruk dan menerima apa adanya. Nah, kita harus berani melawan, dan juga kita harus memilih teman-teman yang menurut kita, lingkungan kita, teman-teman yang sehat, maksudnya itu teman-teman yang baik, yang positif, dan tidak yang namanya berbau bullying. Nah, ada lagi yang dikatakan Ananda, itu kita bisa lapor kepada guru BK, dan juga kepada Nak Sinta tadi dia bilang kita bisa melapor ke guru, dan juga mengenai pelecehan seksual, mengenai bullying dengan pelecehan seksual, kita bisa melakukan tindakan yang seperti berpakaian sopan dan tidak boleh keluar malam. Dan juga pada Nak Pasya tadi, Nak Pasya bilang untuk cara mengatasi bisa dengan menghukum keras nih pelaku dari bullying tersebut supaya tidak terulang lagi. Benar sekali yang dibilang anak-anak tadi. Nah, Ibu mau menambahkan sedikit. Di dalam sekolah itu kita harus belajar, harus memberikan informasi-informasi yang positif, moral yang baik, dan pelajaran-pelajaran mengenai informasi bullying supaya anak-anak tuh tahu, oh berarti melakukan hal tersebut itu tidak baik, itu termasuk dari bullying. Nah, seperti itu. Nah, apakah anak-anak udah paham semua mengenai cara mengatasi? Paham Bu. Alhamdulillah kalau paham. Anak-anak udah pada capek atau ini ya kan dari tadi, mungkin boleh digerak-gerakkan dulu badannya. Oke. Udah mungkin pada tegang. Oke. Udah? Baik Ibu, karena materi udah selesai, anak-anak udah paham semua nih mengenai Ibu akan ngelakuin yang namanya ice breaking. Mau nggak ice breaking? Oke, baik, ice breakingnya itu alfabet. Ada yang tahu? Alfabet. Nah, jadi ice breaking alfabet itu kita ngelakuin huruf awal dari misalnya A.
misalnya kayak buat kalimat aku mau kemana nih, dilanjut B di teman sebelahnya, langsung seterusnya sampai akhir. Ngerti? Iya, oke. Boleh lanjut dari, mungkin dimulai dari sebelah kiri, Nadia. Aku bosan banget deh. Balik yuk. C. Cepatlah malah balik. Oke, lanjut. D. Jangan lah, aku belum balik dari gawe. Kamu ini apa ada ya? Balik ada yang Frustasi aku sini balik guys. Gak usah lah, kita main dulu aja. Harusnya kita main dulu sih. Ih, janganlah, pulang aja. Dia tahu. H atau J? J. Jangan-jangan beda sih. K. Enggak. J kakak. K. Aku enggak tahu. Oke, lanjut. Lama lagi dah. Nah balik aku juga. Oke, pada dia. Masa-masa beda daripada kita gabut. Oke, mungkin sampai dari Nadia dulu ya. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, karena mungkin udah ice breaking, udah nggak tegang-tegang lagi karena udah pada peregangan tadi, ice breaking juga udah. Nah, boleh tuh dari penjelasan Ibu tadi mengenai bullying dan teman-teman juga menjelaskan, ada yang menyimpulkan mengenai bullying? Saya Bu. Oke, boleh. Bullying, kesimpulan dari yang saya ambil dari penjelasan Ibu tadi, bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan sekelompok orang atau individu kepada individu yang lemah. Jenis-jenis bullying itu seperti cyberbullying, verbal, fisik, non-verbal. Cara mengatasi bullying seperti melapor kepada guru BK, menghukum yang melakukan bullying, sama harus berani untuk melawan yang melakukan bullying. Oke, benar sekali pada Nadia kesimpulannya. Anak-anak ada yang mau menambahkan? Oke, pada Nafasya. Menurut saya tuh kesimpulan dari pembahasan kita hari ini tuh bully itu adalah menindas seorang individu yang menindas menurut dia itu lemah. Terus dampak dari bullying sendiri itu dapat mengalami kerugian untuk korban bully tadi, seperti menurutnya nilai akademik karena tidak masuk sekolah, terus misal dibully secara fisik dia akan masuk rumah sakit gitu kan, dan mengalami penurunan mental karena depresi gitu. Oke, benar. Kayaknya udah pada paham semua nih mengenai bullying. Paham ya? Paham. Oke. Itu saja penyampaian materi dari Ibu mengenai bullying. Kalau misalnya di dalam penyampaian Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Cukup sekian penyampaian dari Ibu. Karena udah pada menyimpulkan, nah mungkin pada anak-anak bisa tuh menyampaikan pesan dan kesan anak-anak selama mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan? Oke, boleh pada anak Malah. Baik Ibu, saya dari kesan dulu ya Bu. Dari kesan ini, dari bimbingan kelompok ini, pesan saya itu saya bisa. Ya lanjut. Ya Bu, dari saya Bu, untuk kesannya tersendiri itu saya jadi lebih paham nih Bu mengenai dari dampak bullying, jenis-jenis bullying, dan juga untuk pesannya untuk bimbingan ini saya harap teman-teman semua bisa menjadi tidak menjadi pelaku pembuli Bu, karena kita kan semua sudah belajar dari dampak dari bullying itu apa. Itu Bu. Oke, apa dulu pada Malah? Jadi kepada Nanda, boleh tuh? Kalau dari pesannya, setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini kita lebih jadi care atau sadar peduli terhadap kawan-kawan yang dibullying. Kesannya di bimbingan kelompok ini mendapatkan insight atau pengetahuan dari dampak negatif, faktor penyebab, dan apa itu jenis-jenis bullying. Oke. Terima kasih, boleh tepuk tangan pada Nanda. Karena
udah menyampaikan pesan dan kesan, Ibu mau menyampaikan kontrak nih. Nah, pada anak-anak boleh tuh bisa memberi opsi mengenai kelanjutan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ada yang mau memberi opsi? Saya. Oke, boleh pada Natasha terlebih dahulu. Bisa dilakukan pada hari Senin atau tidak Kamis, bukan dalam waktu jam 2. Oh, jam 2. Oke, pada Natasha dia bilang opsinya hari Senin sama Kamis. Pada Nadia gimana? Opsi dari saya pun itu hari Jumat jam 10 Bu. Soalnya kalau hari-hari yang Senin sampai Kamis tuh dia banyak kegiatan. Oh, ada yang nggak bisa ya hari Senin sama hari apa tadi Natasha? Hari Kamis. Mungkin bisa di voting. Ada yang dari Natasha, ada yang mau memilih? Saya. Oke, ada 2 orang ya. Pada dari Nadia opsinya? Oke, bisa dilihat ya yang paling banyak siapa. Mungkin untuk kelanjutan bimbingan kelompok kita pada hari ini kita dilanjutkan pada hari Jumat jam 10. Oke, mungkin itu saja bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin pada Nanda boleh dipimpin doanya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena terselesainya doa kita pada hari ini, maka ditutuplah kegiatan kita pada hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.